Antum bayangkan, anak bahasanya anak dirantai. Dan ini juga saya berkritik juga, ibarat mengkritik untuk diri saya sendiri seorang dai juga dan dai yang lain. Coba kita lebih fokus lagi untuk kependidikan kita, anak-anak kita. 4 poin yang harus yang dilakukan dari orang tua. Baik anaknya juga, baik di semuanya dari kalangan. Ada 4, Ustaz. Tenang Academy. Sahabat semua, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ustadz Effendi. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, Dengan khair. Ustadz Effendi, dengan Atum, Ustadz siapa? Rio. Hah? Diki. Beliau tinggal di negeri seberang. Luar biasa sekali deh. Di luar Pulau Jawa, Ustadz ya. Iya, Di luar Pulau Jawa, tepatnya di daerah Medan, Ustadz ya. iya. Daerah- Dulunya di dulu situ, di KTP, sekarang di Riau dia. Oh, di Riau. Eh. Sekarang di Riau ya. Iya. Masya Allah. Beliau ke sini ya mengikuti daurah ya beberapa hari lalu ke tempat kami, ke Tenang Academy, ke Tenang Cafe Tenang Jiwa gitu ya. Karena ada beberapa hal yang didiskusikan gitu ya ke depannya. Dan uniknya beliau di sini menggunakan kendaraan bermotor ya, Iya, Ustaz. bukan bermobil. Oh, mobil. Bermotor ditemani oleh Abdul Karim Diki yang Masya Allah luar biasa, sosok yang luar biasa yang beliau ketika saya datang itu sedang menghafalkan Quran ya, dimana Allah memberikan ujian ya, Iya. cobaan kepada Abdul Karim Diki, tapi itu tidak mengurangi semangat beliau gitu ya. Oke, Ustaz, apa nih? Pertama biasanya Anda bertanya tentang apa ya, aktivitas antum nih, Ustaz. Iya. Gitu ya. Jazakallah khair. Ya, Pak. Apa saat ini aktivitas antum atau experience atau pengalaman antum ini di bidang apa nih? Selain tentu dai ya. Iya. Itu nggak usah ditanya lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita di sini sampai ya di Bekasi setelah mengikuti daurah, dan alhamdulillah ketemu dengan antum yang mungkin doa saya ini mungkin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mencari memang sosok antum ini, Ustaz. Gitu. Karena kita saat ini, saya secara pribadi adalah bersama beliau ada suatu riset juga masalah hati ya, kejiwaan psikologis lah bahasa kerennya ya. Jadi bagaimana seorang yang seperti ini yaitu tunanetra dengan menghafal Quran dalam perjalanan yang sangat jauh, begitu banyak tantangan, dan terutama saya kesabaran. Karena orang seperti ini kita harus sabar menunggu dia terus mengarahkan ke dia di tengah orang-orang. Antara kita berdua juga, apakah itu sama di tengah-tengah orang seperti itu. Dan menguji keikhlasan juga seperti itu kan. Sebelumnya memang saya itu di lingkungan memang keluarga yang ya seorang muslim yang bersuku Batak, Ustaz. Batak ya. Tetapi di sekitarnya 90% ya non muslim. Saya luar biasa ya melihat keadaan kita dalam masalah metode pendidikan ya, pengajaran dan lain-lain seperti itu. Saya sangat tertarik. Dari kecil saya sudah tertarik. Bahkan saya leader dari yang kecil itu. Jadi kalau bilang raja anak-anak itu saya dulu. Raja anak-anak. Jadi bisa apa kalau bahasa, yuk ke sana, nanti gini-gini seperti itu. Dari kecil sudah ada. Iya, sudah ada seperti itu. Seiring waktu berjalan, ya Allah kasih saya kemudahan untuk belajar agama, ya mondok dan belajar yang lain-lain seperti itu. Kemudian seorang terapis juga saya bekam, belajar juga bekam, bersertifikat juga, dan alhamdulillah saya kembangkan dengan paduan kombinasi bekam, refleksi, ruqyah, dan herbal. Dari situlah saya bermacam-macam pasien lah kalau bahasanya. Saya mendatangi Ustaz, jadi nggak ada praktek.
Di samping saya ngajar juga, ya. Pertama kali itu privat, kemudian diminta menjadi guru tahfiz. Seperti itu. Uniknya ketika saya melihat, ya bukan unik ya kalau buat saya, perhatiin lah ya keadaan-keadaan adab akhlak anak-anak sekarang. Itu luar biasa sekali. Jadi bahasa yang dulu pernah kita diajarkan itu tidak ada lagi. Ya contoh misalnya mau kemana? Ke sana Pak, Mak, gitu. Misalkan ke sana gitu. Ya itu ketus. Jadi tidak ada adab, itu kurang sekali seperti itu. Banyaklah kisah-kisah yang saya, terutama ada kisah yang sangat saya sedih sekali. Saya diminta diruqyah, ada minta meruqyah orang gitu, seorang ibu yang punya anak yang masya Allah mereka sukses-sukses semua lah kalau bahasanya. Mereka meminta saya untuk meruqyah. Kalau nggak berhasil, mereka letakkan orang tua ini, seorang ibu ini di panti jompo. Saya sebenarnya mau menangis, itu bikin marah sama anak-anak mereka itu kan. Ya setidaknya saya sebelum meruqyah itu menasihati yang lain-lain seperti itu kan. Kemudian itulah saya tertarik untuk mendidik. Jangan sampai anak-anak kita seperti mereka, dan kita sebagai orang tua seperti orang tua mereka seperti itu. Kalau nggak kita memperhatikan pendidikan mereka, cara kita begitu, hanya sekedar guru saja, orang lain saja yang mendidik, yang kita tidak mendidik, suatu saat nanti kita juga seperti itu. Ibaratnya kita diletakkan sebagai orang tua di panti jompo, orang yang mendidik atau menjaga merawat orang tua kita. Situ sangat perhatian sekali saya untuk ke situ. Bahkan ada kisah lagi, seorang anak yang memang dari rahimnya ketika orang tuanya stroke, terjatuh dari kursi roda, ya buang air gitu, tak mau, ketakutan lari. Lari anak itu. Dan dewasa, maksudnya takut lah, kunci pintu, aduh gimana gitu. Kadang itu ketika saya merenung itu meneteskan air mata gitu. Dan lagi waktu saya mengajar di suatu tempat, ya saya seorang guru, ibaratnya ketika melihat murid saya mendengar, karena mungkin saking bandalnya, nama orang-orang Medan tahu sendiri lah, Ustaz ya, main tabok, tendang itu udah biasa, guling-guling anak ditendang itu udah biasa, tabok itu udah biasa. Kalau sekarang nggak boleh lagi, kena penjara lah kalau bahasanya. Antum bayangkan, bahasanya anak dirantai. Ini dia nggak gila, nggak ibaratnya nggak ganggu orang, cuma ada penyakit, dia klepto gitu, suka mengambil segala macamnya. Yang lucunya ini, yang anak ini memang dia bisa mengajak orang lain, nah itu. Apa bahasanya itu saat kalau bahasa Libyanya apa? Dia satu orang, dia bisa ngajak gitu. Bahkan ketagihan malah yang diajaknya itu, untuk yang seperti yang ingin dia penyakit klepto dia itu. Dia mampu ngeliding ya. Ngeliding itu luar biasa sekali sebenarnya. Saya berpikir, masya Allah anak kita ini luar biasa. Bahkan ada yang dia bisa membuat alibi jam sekian gitu. Itu masih SD, Ustaz. Luar biasa. Ya, di situ perhatian saya. Yang tadi yang saya titik beratkan itu yang adalah yang dirantai, bahkan dia meludahi uminya gitu. Uminya diludahi gitu. Bahkan kalau untuk punishment-nya itu menghukum dia dipukul itu udah gak mempan lagi, Ustaz. Pukul biasa aja. Kemudian dia agak nangis sedikit, ya sudah. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa atau siapanya kan gitu kan. Tapi ya itu tadi, dengan keperhatian itu saya mengundurkan diri suatu lembaga pendidikan tadi, kemudian merenung. Saya belajar di pondok tahfiz, merenung di situ. Kemudian ada seorang mungkin ya donatur ya, ingin buat rumah tahfiz. Dia mencari SDA biar saya sudah dapat, misalnya ustadznya udah dapat. Dia bingung muridnya mana gitu. Ada nih Pak, saya bilang dari daerah ini, daerah saya kan gitu kan. Itu saya teringat itu. Saya bawa lah mereka, ada berapa orang. Yang satu umur 7 tahun seperti 4 tahun atau 3 tahun. Itu apa namanya, Ustaz? Bahasa apa itu? Kalau secara ilmiahnya. Perkembangannya berarti terlambat kali ya? Enggak. Pertumbuhan dan perkembangannya. Apanya? Otaknya. Maksudnya perilaku. Iya. Dia 7 tahun bagus gitu. Itu apa nama bahasa namanya itu apa itu? Dia umur 7 tahun, tapi seperti 4 atau 3 tahun dia. Lebih gimana ya? Jadi mungkin yang nanti dilihatnya dari aspek apanya nih? Oh gitu. Apakah dia seperti 3-4 tahun itu dari aspek kemampuan berbicaranya kah, atau kemampuan dia
apalah, mencerna gitu, memahami. Maknanya kah, gitu. Oh. Itu dilihat. Lihat dulu ya berarti Iya, ya. Jadi intinya seperti itu, Ustaz. Jadi kemudian saya mentarbiyalah anak tersebut yang di rantai itu. Alhamdulillah secara akademik, secara apalah formal dia berprestasi. Kemudian saya nyentuh dia dengan hatinya. Ibarat kalau saya memukul itu dengan perasaan, dengan hati, dengan harga diri kalau bahasanya gitu kan, dengan posisinya sebagai manusia lah gitu. Bahwasanya kalau seorang laki-laki atau dia berupa wanita atau apa itu kita buat fitrahnya sebagai seorang itu, seorang anak, seorang murid. Nah, seperti itu saya ajarkan. Jadi saya tidak akan pernah menghukum sebelum untuk menasihati jati dirinya sesungguhnya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi, kalau saya dalam menghukum anak-anak itu tidak ada lagi pukul, tak ada. Zaman sekarang tidak bisa. Tapi dengan seperti itulah yang saya lakukan. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi itulah yang saat ini saya sampai ke Papua juga seperti itu, melihat keadaan anak-anak kita kaum muslimin, apalagi sekarang zaman gadget seperti itu. Gitu, gambaran seperti itu, Ustaz. Jadi di lapangan antum mendapatkan satu fenomena atau satu hal yang membuat tadi antum merenung dan termenung. Iya. Merenung dan Termenung. fenomena dari orang tua, ya, yang menjadi dalam tanda petik korban dari anak-anak, dan tadi juga ada fenomena anak yang menjadi dalam tanda petik juga korban dari orang tua mereka, ya kan? Betul. Itu dua hal. Betul. Ada orang tua menjadi korban dari anak-anak atas tanggung jawab dan responsibility anak-anak, dan tadi anak-anak juga menjadi korban bagi responsibility dan tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Ya. Baik, ini menarik sekali untuk kita coba selami. Yang pertama, pada bagian yang pertama nih, Ustaz, ya, sepanjang nanti anak ke adik ya. Siap. Ya. Sepanjang pengalaman antum, ya, antum kan sering belusukan lah, ya, beberapa tempat di Indonesia ini. Kita poin yang pertama, orang tua menjadi korban bagi anak-anak mereka, ya kan? Yeah. Atau anak menjadi korban bagi orang tua dari orang tua mereka. Kira-kira kalau menurut Ustadz nih, kejadian ini atau peristiwa ini dapat terjadi, apa yang melatar belakangi? Apa saja yang mendorong hal ini terjadi, Ustaz? Kalau menurut pendapat antum barangkali dari hasil observasi ketika menghadapi beberapa orang tua tadi, orang tua yang di ruqyah, atau orang tua yang jadi korban bagi anaknya, atau anak yang menjadi korban bagi orang tuanya. Nah, atau mungkin satu-satu dulu deh. Orang tua yang menjadi korban bagi anaknya. Kira-kira sepanjang pengalaman antum yang belusukan itu, ya, apa yang mendorong anak itu menjadikan orang tua sebagai korban? Dalam tanda petik ya, korban sini ya. Gimana, Ustaz? Ya, itulah kita sebagai terutama dari orang tua ya, kurang kesadaran dalam memahami cara mendidik itu, Ustaz. Kurang memahami dalam mengenal agamanya. Karena jelas agama telah mengatur semuanya kan, baik dari segi apapun gitu, lengkap. Dan ini juga saya berkritik juga, ibarat mengkritik untuk diri saya sendiri seorang dai juga dan dai yang lain. Coba kita lebih fokus lagi untuk ke pendidikan kita, anak-anak kita, dengan model atau inovasi-inovasi yang terbaru dalam penyampaian. Tidak letterlek kaku, duduk bla bla bla, atau modelnya gimana, atau satu kajian yang memang dia interaktif. Tapi khusus ya tanda kutip itu dalam masalah pendidikan anak-anak. Dari yang seperti yang Anda pertanyakan, kenapa penyebab segala macamnya, itu saya ringkas semuanya. Ada 4 poin yang dilakukan dari orang tua. Baik anaknya juga, baik di semuanya dari kalangan. Ada 4, Ustaz. Doakan. Senantiasa mendoakan anaknya. Senantiasa mendoakan anaknya. Dan kita yakin yang kedua itu, yakin percaya anak kita itu jadi anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu, yakin, dan bahwasanya itu keyakinan itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah ibaratnya kita punya Tuhan Allah itu kita tidak yakin dengan doa. Seperti itu kan bisa doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim saja seorang nabi senantiasa mendoakan anaknya yang selalu
mengerjakan salat seperti itu, dan banyak lagi doa-doa. Begitu juga anak. Ya, yakin yang ini maksudnya semua dan antara global. Mungkin Ustaz paham lah, mungkin yang lain-lain juga paham tentang masalah doa, yakin dan percaya. Yang ketiga adalah tim. Arahkan atau kasih pengertian tim dalam sini adalah, nak, kau seorang anak, fungsinya apa, tugasnya apa, saat ini apa, dan segala macam. Dan suatu saat kamu nanti menjadi seorang orang tua atau seorang guru atau seorang pekerja segala macam. Itu dari sejak dini diarahkan dengan bahasa-bahasa. Begitu juga orang tua yang harus tahu fungsinya, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai orang tua memberikan hak kepada seorang anak tadi. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Kadang pendidikan itu kalau kalau orang Jawa beda, Ustaz. Kalau dia nasihati anaknya itu beda. Kalau orang Batak, orang Timur, langsung saja. Wah, langsung bentak-bentak itu kalau apa kan gitu. Dia jadi gini, ritmenya ada. Orang Batak mungkin naik dulu kan, baru turun, baru naik dar gitu kadang. Kalau orang Jawa mungkin gini-gini dulu kan gitu. Agak mendayu-dayu lah kalau bahasanya. Seperti itulah. Jadi terjawabnya seperti itu tadi, Ustaz. Penyebabnya itu ada kurangnya tadi itu yang saya bilang tadi itu. Seperti itu. Itu lebih singkat ya. Mungkin bisa dipahami lah kenapa terjadi seperti itu. Gitu. Baik. Jadi kalau Ana menangkap gitu ya. Tadi kan Antum langsung menyebutkan semacam apa ya, konklusi lah supaya tidak terjadi seperti itu. Yaitu dengan tadi doa, yakin, percaya, yakin dan percaya. Tim. Tim. Ya, tim. Tim dalam hal ini orang tua Kerjasama. kerjasama Kesadaran. dengan anak. Ya. Kesadaran. Kesadaran bosnya anak bagaimana ke orang tua gitu. Dan yang keempat adalah tadi komunikasi. Komunikasi. Baik. Sekarang kalau dari keempat poin ini barangkali kita kembalikan ke pertanyaan anak tadi tuh. Apa yang mendorong terjadinya peristiwa atau kejadian seperti itu? Ya, ini orang tua menjadi korban bagi anaknya atau anaknya menjadi korban bagi orang tuanya. Barangkali salah satu poin yang penting atau poin yang menjadi apa namanya ya, pemicunya adalah barangkali doa mereka yang masing-masing kurang kali. Kurang bisa sedih. Ya. Orang tua kurang mendoakan anaknya juga kurang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu poin yang pertama. Betul. Kedua, barangkali orang tua tidak trust dengan anaknya dalam kehidupan anaknya, sehingga barangkali mendominasi. Orang tua senantiasa benar, anak senantiasa salah. Iya, nggak yakin, nggak percaya dia tentang anak mananya tuh. Bisa atau tidaknya gitu kan, selalu apa. Nanti. Itu kalau dalam segi horizontal ya. Iya. Jadi artinya orang tua tidak trust dengan anaknya, Betul. nggak yakin dengan anaknya, nggak yakin dengan kepercayaan anaknya, yakin dengan kemampuan anaknya gitu ya. Di satu sisi juga barangkali dia tidak punya keyakinan yang cukup kepada Allah. Itu dia, Ustaz. Tentang doa-doa yang dia panjatkan. Gitu ya. Nah, begitu juga barangkali anaknya pun tidak punya keyakinan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak enjoy bagi anaknya. Orang tua itu nggak ngenakin bagi anak. Orang tua itu nggak buat anaknya itu trust. Ya, sehingga semacam ada dinding penghalang. Itu dia, antara anak dan orang tua. Betul. Gitu kan? Sehingga bisa jadi kemudian orang tua itu menjadi korban atau anak itu menjadi korban. Orang tua menjadi korban karena anak menjadi korban bagi orang tua. Betul sekali. Karena tidak adanya trust. Dari seorang anak kepada orang tuanya. Gitu ya. Kemudian makanya terjadinya hilanglah komunikasi. Iya. Maka yang jadi problem kemudian adalah komunikasinya itu yang tidak ngefek. Dia hidup 24 jam bersama dengan anak. Orang tua hidup bersama dengan anak 24 jam. Anak hidup bersama orang tua 24 jam. Tapi ya wujuduhu keadaannya kan. Adanya orang tua itu kayak nggak ada. Begitu juga adanya anak kayak nggak ada. Ada, betul itu. Sekarang seperti itu keadaannya. Ya. Karena masing-masing beralasan atau beralibi saya kerja. Begitu juga anaknya. Ketika anaknya tidak punya trust dengan orang tua, orang tuanya tidak hadir dengan orang dalam diri
di anaknya itu, ya akhirnya larinya adalah gadget adiktif Iya. gitu. Nah, ini salah satu adalah karena tadi komunikasi tidak nyambung, sehingga potensi ini menyebabkan orang tua menjadi korban, anak pun menjadi korban. Iya, itu jawabannya. Ya, berarti ini Fenomena yang saya apain betul. Nah, sekarang apa yang Antum sampaikan tadi, pengalaman di lapangan, ternyata dari Harvard University, ya, Center of Developing Child, gitu ya, mereka mengeluarkan sebuah riset, mereka mengeluarkan sebuah penelitian, ya, terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak terkait dengan apa? Parent-child relationship, hubungan antara orang tua dengan anak yang memiliki impact atau dampak. Paling tidak ada 3 dampaknya. Tidak ada 3 hal yang berdampak pada anak. Kalau dalam hasil riset itu. Dan 3 dampak itu seperti kasus-kasus yang kemarin Antum sampaikan malam hari dan tadi juga. Gitu. Dampak pertama itu adalah problem internalisasi mereka. Anak itu depresi, gitu saat anak itu mundur dari kehidupan sosial, anak itu merasa nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kelebihan apa-apa, gitu. Jadi ya akhirnya ya dia mundur dari kehidupan yang lainnya, dari kehidupan sosial, karena itu tadi Merasa sendiri dia. depresi dengan Depresi. keadaan dia. Atau yang kedua itu faktornya bisa jadi dia itu problem eksternalisasi, emosinya tidak terkontrol, ya, kemudian juga munculnya kenakalan remaja, ya, terlebih lagi kalau anak itu punya kemampuan leading. Nah itu double ganda problemnya itu. Itu satu ganda itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor dari kemampuan kognitif yang menjadi problem juga itu. Kemampuan di dalam mencerna, kemampuan di dalam memahami, karena orang tua tidak memberikan stimulus yang cukup baik di dalam pertumbuhan dan perkembangan, ya, khususnya perkembangan kognitifnya dia. Gitu. Nah, ini hasil riset. Jadi hasil riset yang mereka lakukan itu sesuai itu dengan pengalaman yang tadi dan apa yang Antum sampaikan tadi itu. Intinya itu salah satu menjadi kata kuncinya itu adalah hubungan atau relationship antara anak dengan orang tua, itu kata kuncinya barangkali ya. Iya. Ya. Betul. Kata kuncinya adalah hubungan atau relationship atau hubungan antara anak dan orang tua yang bermasalah, itu menyebabkan terjadinya orang tua menjadi korban dan anak menjadi korban. Sip. Kata kuncinya itu. Sama semua ya. Kita ketemu nih. Dapat dia. Praktisi pendidikan. Beliau juga terbiasa menghadapi anak-anak yang punya problem, ya. Itu tadi jelas juga, Ustaz. Makanya kenapa itu hubungannya seperti itu tadi? Karena doa. Ya. Kalau dia sudah ada rasa mendoakan orang tua itu, Masya Allah, rasa cintanya, rasa perhatian. Makanya kan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang mukmin, seorang muslim mendoakan yang seorang muslim itu yang didoakan tidak tahu, Allah akan ijabah. Ya. Apalagi nih orang tua dan orang tua. Yang jadi problem adalah ketika anak tidak punya nilai-nilai keimanan yang dibangun oleh orang tua. Ketika anak-anak juga tidak terkoneksi dengan orang tua. Maka kesadaran anak untuk berdoa itu akan menjadi tantangan tersendiri. Anak nggak mengatakan hambatan, tapi tantangan. Ketika orang tua tidak membangun relationship yang cukup kuat dengan anak, ketika orang tua itu tidak memberikan atau tidak melaksanakan fungsinya, kuangfusakum wahlikum naro, di dalam keluarga, ya, dia hanya menyerahkan kepada lembaga tertentu barangkali. Nah, ketika itu tidak maksimal, maka ya kita pun jangan menyalahkan anak. Harus kembali ke diri kita sendiri. Oh, mungkin itu. Nah, jadi titik poin yang pertama itu adalah relationship. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ya, sebelum anak bertanya ke Antum nih. Sip, ya. Anak ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya, emang ini. Bismillah. Ya, agak maju sedikit tangannya. Itu. Bismillah.
Mantap ini. Ini kopi apa nih? Kopi jahe sama habatus sauda. Jahe. Ini kopi jahe apa soda nih? Kopi herbal. Herbal loh. Ini tadi Madu. robusta. Ini rebus. Aren? Enggak. Iya, Robusta. Masya Allah. Tapi kayaknya kemarin lebih pahit, nih kok agak lebih, lebih soft ya. ya lebih agak ringan gitu. Nah. Oke. Mantap. Diki, gimana kabar? Anak ngeliat antum tapi belum sempat bercakap-cakap kita. Masya Allah. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah baik. Antum sudah berapa lama Diki sama Ustadz Effendi?